Halo, selamat datang di Kongko United TV. Apa kabarnya nih semua, gengs? Gila, akhirnya international break yang ngebosonin itu udah lewat ya, dan kita masuk fase-fase terakhir di Premier League. Ini fase-fase yang paling seru kalau gue bilang ya, karena ya kita tahu sendiri ya, kita lihat standing dulu Premier League sekarang ini. Oke, itu top ya, udah pastilah yang menang ini adalah Manchester City ya, nggak perlu ditanya lagi, itu poinnya udah terlalu jauh dengan Manchester United. Tapi Battle of Top 4 ini masih sangat menarik ya. Oke, Chelsea sama West Ham bedanya lumayan, ya beda 2 kemenangan ya. Cuman dari 9 game terakhir ini menurut gua apapun bisa terjadi ya. Kita bisa tergeser ya menjadi nomor 4 atau apalah gitu. Tapi menurut gue sih kita tetap masuk top 4 gitu. Cuma masalahnya posisi berapa. Ya kecuali kita kalah terus gitu kan ya kan. Tapi menurut gue sih itu harusnya enggak lah, kita nggak mungkin kalah terus lah. Cuma anyway menurut gua top 4 udah pasti jelas di tangan. Cuman kita bakal selesai di posisi berapa? Itu pertanyaan yang menarik kan. Dan lihat aja, kita sama Leicester aja beda 1 poin. Benar nggak? Sama Chelsea beda 6 poin. Jadi sangat menarik sekali ya. 9 pertandingan terakhir di Premier League ini menurut gue apapun bisa terjadi ya. Dari jelas dari Leicester, Chelsea, West Ham itu yang paling deket lah untuk masuk top 4 ya menurut gue ya. Dan juga ya kita bisa lihat lah di ini ada Arsenal masih nomor 9 ya. Apakah dia bisa masuk ke apa namanya, kompetisi Eropa tahun depan atau enggak, itu menurut gue menarik untuk diperhatikan juga. Dan juga jelas juara bertahan Liverpool nasibnya bakal gimana. Jadi bakal seru banget ya 2 bulan terakhir ini, karena tinggal sisa 2 bulan, tinggal sisa 9 pertandingan, ini bakal seru banget ya. Kita nggak bakal tahu apa yang terjadi ya, kecuali Manchester City juara, itu udah pasti gitu. Cuman sisanya siapa finish di berapa itu bakal masih banyak dramanya kalau gue bilang, bakal masih banyak kejutan ya. Bisa aja Manchester United tiba-tiba turun ya kan di posisi 3 atau apa, bisa aja West Ham tiba-tiba naik ke posisi 2, itu masih bisa banget, semuanya masih bisa terjadi kalau gue bilang ya. Dan bagusnya international break kali ini menurut gue sih cukup cukup bagus untuk Manchester United. Kenapa? Karena gue lihat Bruno Fernandes mainnya cuma sekali ya, karena dia kena akumulasi kartu kuning, jadi di game terakhir dia nggak main. Terus siapa lagi ya? Ya Pogba main itu penting karena dia bisa dapat ya setelah balik dari cedera kan dia belum match fit, dia dapat waktu bermain yang cukup banyak ya di Prancis. Jadi menurut gue sih cukup menarik ya di 9 pertandingan terakhir ini di final push of Premier League ini menurut gue sangat menarik karena Paul Pogba udah balik dan gue merasa cukup positif gitu, cukup positif akan ini. Dengan adanya Paul Pogba dan juga Bruno Fernandes menurut gue sih kita harusnya bisa mempertahankan posisi nomor 2 ya harusnya bisa karena kita juga nggak banyak pertandingan yang susah. Ya, lawan Tottenham oke lah lumayan ya, lawan Tottenham, Liverpool, Leicester, ya paling itu doang gitu loh ya. Sisanya harusnya kita ada dapat poin di tangan ya kalau nggak ada yang ngelawak ya. Jadi cuma 3 itu doang yang kemungkinan besar kita bisa hilang poin. Di luar dari itu menurut gue sih kita ya harusnya cukup solid ya untuk tetap bertahan di nomor 2 ya. Tapi sekali lagi seperti gue bilang dalam 9 pertandingan terakhir ini semua bisa terjadi, apapun bisa terjadi ya. Bisa ada kejutan banget, sangat bisa ada kejutan. Jangan-jangan pertandingan terakhir pertandingan lawan Leicester ini menentukan nih siapa yang juara 2 atau apa. Kita nggak bakalan tahu ya. Kita nggak bakalan tahu. Jadi gitu, kalau menurut gua, forecast gua Manchester United di final push ini menurut gua sih sangat positif. Sekali lagi ya, kayak karena Paul Pogba udah balik. Paul Pogba nggak bisa berfungsi sendiri tanpa Bruno Fernandes. Bruno Fernandes juga nggak bisa berfungsi sendiri tanpa Paul Pogba. Jadi menurut gua dengan adanya 2 orang ini itu sangat-sangat amat membantu final push kita nih di 9 pertandingan Premier League terakhir. Ya, sangat membantu, sangat-sangat membantu. Ya, oke. Sorry, di berapa pertandingan terakhir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya benar, 9. 9 pertandingan terakhir Premier League. Ya, di minggu ini kita bakal ketemu Brighton. Ya, nanti abis ini gue bakal ngomongin prediksinya. Cuman yang menarik adalah Leicester ketemu Manchester City. Ya, dan gue nggak melihat Leicester City menang sih, jujur aja sih. Sama sekali nggak bakal menang. Jadi harusnya Leicester hilang poin. Ya, dan kita lawan Brighton harusnya kita bisa dapat keunggulan lah gitu loh, benar nggak, atas Leicester. Kalau sekarang kan cuma beda 1 poin. Sisanya kita lihat mana West Ham. West Ham kagak main ya. Chelsea, Leicester. Oh, West Ham ketemu Wolves. Ya ini sih harusnya menang lah. Wolves bukan tim yang bagus musim ini. Jadi lumayan lah kita bisa ada gap dari Leicester City ya di minggu ini harusnya ya, seharusnya kalau nggak ada yang ngelawak. Dan jelas big match yang satu lagi Arsenal Liverpool. Manchester City cukup menarik, Arsenal Liverpool juga cukup menarik untuk nonton karena mereka berdua Arsenal Liverpool
bukan tim yang sangat bagus di musim ini ya. Ya bukan tim terbaik mereka lah, bukan performa terbaik mereka di musim ini ya, jelas. Jadi ini big match yang juga menarik juga. Oke, kita bakal ngomongin soal Manchester United melawan Brighton. Nah ini kalau gue bisa ngomong, nggak banyak yang bisa diomongin sih jujur aja sih sama pertandingan ini. Cuman karena dengan baliknya Paul Pogba, ya kan, Bruno Fernandes juga nggak main banyak di international break kemarin, dan Wan-Bissaka pun udah banyak istirahat ya karena dia nggak ikut main di Inggris. Jadi menurut gue sih ini kita punya pemain cukup fresh lah kakinya gitu loh ya dalam pertandingan ini. Jadi makanya gue cukup positif ya, harusnya kagak ada yang ngelawak ya, harusnya ya. Finger cross aja nggak ada yang ngelawak ya. Jadi kalau nggak ada yang ngelawak sih menurut gue sih kita bisa menang ya. Gue sangat confident lah, gue sangat percaya diri kita bisa menang. Minimal 2 gol harusnya di tangan ya. Dan kita bisa lihat lah Brighton kualitasnya juga ya ada yang lumayan bagus tapi nggak gimana banget, bener nggak ya, kayak si Trossard lumayan, Adam Lallana lumayan ya, sisa-sisanya ya nggak tahu si Tarek Lamptey udah balik belum tuh. Kan cedera panjang kan ya, dia punya left back ya yang lumayan gesit tuh, yang kecil tuh. Tapi anyway, menurut gue sih kita tetap ada dapat poin lah ini. Harusnya kita dapat 3 poin. Sekali lagi kita bisa full team dan banyak banget pemain-pemain inti kita yang udah fresh kakinya, dan Paul Pogba pun yang baru balik dari cedera udah dapat jam main gitu loh di Prancis kemarin di international break kemarin ya. Jadi harusnya ini sangat mudah kita harusnya dapat menang ya. Harusnya bisa dengan mudah kita bisa menang ya kalau nggak ada yang lawak. Oke, kalau dari segi formasi yang pilih 4-2-3-1 ya jelas di posisi kiper balik ke De Gea ya. Kenapa ya? Ya Premier League harusnya selalu De Gea yang main ya. Itu kayaknya udah perjanjiannya oleh dengan De Gea dan juga Henderson. Dan juga hari Rabu depan atau Kamis ini kita bakal ketemu Granada. Di situ mungkin Henderson baru mulai main lagi. Jadi De Gea bakal main. Di kiri gue pilih Luke Shaw ya, karena Premier League jauh lebih penting sekarang ini ketimbang lawan Granada ya. Menurut gue sih ntar Alex Telles yang lawan Granada masih oke, masih bisa handle. Di center back gue pilih Maguire Lindelof ya. Gue nggak tahu Lindelof nih cedera atau enggak ya, karena terakhir pas di Sweden main dia nggak main ya. Menurut gue itu cukup aneh. Jadi ada kemungkinan besar dia cedera, dan mungkin kalau dia cedera diganti Bailey. Tapi Bailey sendiri pun nggak main full ya, terutama di Pantai Gading kemarin ya, di internasional ini dutinya dia. Jadi gue nggak tahu nih dia bakal milih Lindelof, bakal milih Lindelof atau Bailey. Cuman kalau Lindelof ada, udah boleh lah Maguire Lindelof akhir-akhir ini. Walaupun masih banyak problem ya duet mereka, tapi akhir-akhir ini performa mereka cukup bagus. Ya, dan kanan udah pasti jelas Wan-Bissaka ya. Wan-Bissaka liburnya cukup panjang, 2 minggu lebih, benar nggak? Nah, makanya positif juga gue bilang gitu ya. International break walaupun ngebosenin buat kita, para fans, tapi positif banget untuk istirahatin kaki para pemain kita. Ya, Wan-Bissaka nggak masuk tim inti, nggak masuk timnas, jadi menurut gue sih dia kakinya sangat fresh, dia harus main. Holding midfield gue pilih Pogba, Fred. Kenapa nggak pilih McTominay? Karena McTominay kan kemarin kalau nggak salah lumayan cukup main banyak ya. Selalu main kalau nggak salah ya kemarin ya pas international break. Jadi gue lebih pilih Fred yang dia nggak main sama sekali karena Brazil nggak main ya. Jadwal qualifiernya dirubah ya karena COVID segala macam. Jadi menurut gue sih Fred sama Pogba harus main. Ya mereka berdua harus main. Untuk segi opsi penyerang, gue pilih Rashford, Fernandes, James, dan Greenwood. Ya, Rashford kalau dengar dari press con-nya Ole udah mulai latihan, tapi nggak tahu ya. Maksudnya dia lihat lagi hari ini, kalau dia masih bisa latihan, nggak ada gejala apa-apa di ankle-nya, berarti dia bisa main. Dan gue sih pengen dia main ya. Fernandes jelas bakal main karena dia udah juga lumayan istirahat 1 minggu. James di kanan dan Greenwood sebagai striker ya. Untuk Martial kalau nggak salah dia masih cedera ya. Kalau nggak salah dia nggak latihan dan bakal dilihat ya bakal gimana. Tapi menurut gue sih Martial udah pasti harus cadangan ya. Greenwood katanya cedera, feeling gue sih Greenwood nggak cedera ya. Menurut gue dia beralasan doang bilang cedera karena dia nggak mau main di Under 21 ya, England Under 21. Kenapa? Ya jelas lah, Greenwood kan levelnya senior gitu loh, bener nggak? Kalau dia main di Under 21 itu nama aja down ya turun level gitu loh kan. Ngapain turun level? Ya level dia senior, harusnya dia masuk ke senior. Ya kalau dipanggil Under 21 udah bukan zamannya lagi untuk Greenwood. Kalau menurut gue sih seperti itu. Jadi menurut gue sih Greenwood cedera itu cuma alasan doang biar dia nggak dipanggil di Under 21 ya, karena udah bukan zamannya. Kayak Phil Foden pun gue yakin nih, Phil Foden seandainya main jelek atau cedera panjang tiba-tiba dipanggil Under 21, gue yakin dia nggak mau main di Under 21 karena levelnya udah beda ya. Levelnya Greenwood, levelnya Phil Foden itu harusnya udah tim senior. Ya kalau dipanggil balik ke junior itu namanya ya itu namanya ya ngejelekin nama dia doang gitu loh, benar nggak? Jadi Greenwood menurut gue sih pasti bisa main.
Cavani juga bisa main ya. Jadi tergantung lah ya. Kalau misalnya Rashford nggak bisa main, jelas James di kiri, Greenwood kanan, Cavani striker itu boleh. Ya kalau Rashford bisa main, Cavani sebagai super sub aja, Greenwood sebagai striker dan James di kanan. Gue sih pengen lihat Greenwood sebagai striker lagi karena sebelum international break gue suka banget peranan Greenwood sebagai striker ya. Menurut gue movementnya sangat bagus, dia orangnya cukup gesit juga ya, dan jelas finishing jauh lebih bagus daripada Martial ya. Jadi gue sangat pengen banget lihat Greenwood sebagai striker lagi ya. Jadi dari segi formasi sama pilihan pemain ini pilihan gue ya, dan kemungkinan besar Ole semoga aja bisa pilih sama kayak gue. Dari segi skor, gue bilang sih kita bisa banget menang 2-0 ya. Kita harusnya bisa clean sheet, nggak masalah. Sekali lagi ya banyak banget kaki yang fresh ya di kita punya tim. Karena international break kemarin nggak terlalu diforsir main ya. Jadi harusnya kita bisa menang 2-0 ya. Gue prediksikan kita menang 2-0 atas Brighton ya. Dan menurut gue sih ya harusnya ini mudah lah kita bisa menang. Dengan mudah harusnya kita bisa menang. Dengan catatan Pogba dan Fernandes main bareng ya. Kalau mereka berdua nggak main bareng, menurut gue sih rada susah. Ya rada susah, pasti bisa ya gitulah. Tergantung siapa. Ya tergantung anginnya arah kemana gitu loh kalau mereka berdua nggak main bareng. Ya kalau mereka berdua main bareng, gue yakin ketemu siapapun atau siapapun juga itu harusnya kita bisa menang ya. Harusnya kita bisa menang kalau nggak ada yang ngelawak juga. Ya jadi sangat sangat senang banget kita udah menonton Manchester United lagi ya. International break yang boring itu udah lewat dan nggak ada lagi international break sampai ya sampai Euro, benar nggak, sampai akhir musim lah. Ya dan ini sekali lagi benar-benar masa-masa yang sangat menarik untuk ditonton ya Premier League, untuk diperhatikan juga tim-tim yang lain pergerakannya gimana. Karena apapun bisa terjadi di 9 pertandingan terakhir ini, kita pun bisa turun dari peringkat 2, yang kita pun bisa bertahan di peringkat 2. Kalau menurut gue sih dengan ada Pogba, Fernandes main bareng, gue sangat yakin kalau kita bisa bertahan di posisi 2 ya, dan juga mungkin juara Europa League, benar nggak? Bonus yang sangat bagus, benar nggak? Ya jadi sekian video dari gue, senang udah bisa balik lagi bikin video buat kalian. Jangan lupa ya kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.